Shalom semuanya, Shalom Bapak Yosef. Saya Angelina Putri dari kelas 12 IPA 3 absen 6 akan mempresentasikan atau membagi sharing atau share kepada semuanya tentang panggilan karya atau profesi. Di sini saya memilih dua profesi yang akan saya ambil atau saya minat, yaitu sebagai psikolog atau konselor. Nah, tetapi dalam dua profesi ini akhirnya saya memantapkan hati saya untuk mengambil profesi sebagai konselor, khususnya sebagai teologi konseling Kristen. Di sini konselor secara umum sebagai konselor lebih banyak waktunya untuk konseling daripada untuk kegiatan lainnya. Nah, seperti yang tertera pada 28 gugus dalam standarisasi untuk kerja profesional konselor, antara lain: pertama, mengorganisasikan program bimbingan dan konseling. Kedua, menyusun program bimbingan dan konseling. Ketiga, mengungkapkan masalah klien. Keempat, menyelenggarakan konseling perorangan. 5, menyelenggarakan bimbingan dan konseling perorangan. Itu tugas-tugas dari konselor secara umum. Tetapi dalam jurusan yang saya ambil, saya mengambil bagian dari teologi konseling Kristen, yaitu secara berdasarkan ilmu atau pengetahuan dari teologi. Jadi saya memiliki tugas untuk mengayomi atau memberikan bimbingan dan konseling berdasarkan teologi atau berdasarkan firman-firman yang telah saya pelajari dalam kuliah saya. Kemudian alasan saya memilih profesi tersebut, terutama konselor, karena saya merasa jiwa saya terikat dengan sesuatu yang berdasarkan kesosialan. Terlebih lagi, saya memiliki jiwa kepemimpinan, di mana saya bisa memimpin percakapan atau bisa memberikan sebuah konseling yang bermanfaat yang didasarkan dengan firman Tuhan. Di sini saya mengambil jurusan ini bukan hanya karena sebagai sesuatu yang bisa saya banggakan, tetapi berdasarkan pengalaman saya, di mana jika saya melihat sesuatu atau orang yang sedang kesusahan, hati saya akan tergerak untuk menolong, atau di saat teman saya atau orang lain dalam kesusahan, saya ingin sekali membantu mereka. Itulah alasan saya ingin menjadi seorang konselor. Kemudian persiapan yang akan saya siapkan di sini, saya berencana untuk mengambil jurusan teologi konseling Kristen di Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta. Dalam universitas atau kampus tersebut, saya ingin agar saya bisa sampai di kampus itu, saya akan belajar lebih giat, berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kemudian belajar mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, yaitu dengan keadaan sekitar atau sekeliling saya, tentang permasalahan sekeliling saya, supaya nanti suatu saat ketika saya berkuliah, saya bisa menghadapi dan mengatasinya. Dan juga saya harus mempersiapkan materi yang saya ambil sesuai jurusan. Kemudian hambatan. Nah, dalam hambatan ini, hambatan terbesar dalam profesi yang saya ambil adalah tidak adanya kepahaman antar konseli dan konselor. Yang saya takutkan, saya tidak takut, tapi saya memiliki namanya hambatan. Jadi kayak saya takutnya tidak ada komunikasi yang pas atau adanya kesalahpahaman. Jadi ketika seorang konseli tersebut berbicara dengan saya, takutnya apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan hatinya. Tetapi kembali lagi ke awal, saya belajar untuk memberikan konseling sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian usaha dalam mengatasi hambatan, yang pertama berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua mempelajari kembali ilmunya lebih dalam. Dan yang ketiga belajar dari kesalahan yang telah saya buat. Karena saya yakin jika saya mengkoreksi diri, introspeksi diri, maka usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kemudian jadi itu saja dari saya, dan saya akan berdoa kepada Tuhan tentang apa yang saya pergumulkan saat ini. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini, di hari yang indah ini, kami berdoa apapun yang telah kami rencanakan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu.
apapun yang telah kami buat, biarlah semuanya sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Kami tidak mengandalkan manusia, tetapi kami hanya mengandalkan Engkau, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jadi demikian dari saya, semoga sharing yang saya bicarakan atau yang bisa saya sampaikan berguna bagi teman-teman atau Bapak Guru, Ibu Guru yang menyaksikan presentasi saya. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.